Pengadilan Negeri Tanjung Karang menggelar sidang permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh mantan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan. Sidang tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim Hendro Wicaksono, dihadiri oleh penasihat hukum Zainuddin Hasan serta Jaksa Penuntut Umum KPK. Sementara Zainuddin Hasan yang tengah menjalani hukuman di Lapas Cibinong mengikuti persidangan secara online. Penasihat hukum Zainuddin Hasan, Ahmad Handoko, menjelaskan bahwa fokus perkara kedua ini adalah kejelasan terkait aset yang disita oleh penyidik KPK. Ia mengatakan, sidang perkara kali ini berfokus pada aset yang disita oleh penyidik yang masih menjadi bagian dari berkas perkara. Dalam perkara pertama, Mahkamah Agung sempat mempertimbangkan bahwa sebagian aset yang disita seharusnya dikurangkan dari beban uang pengganti, namun, menurut Handoko, pertimbangan tersebut tidak dimasukkan dalam amar putusan, yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Ia melanjutkan, oleh karena itu, perkara kedua diajukan bukan untuk mempertanyakan substansi pokok perkara atau unsur tindak pidana, melainkan untuk memperjelas amar putusan terkait aset yang disita pada sidang mendatang. Pada hari ini apa sih, Bang? Hari ini kita kan sidang permohonan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali yang kedua yang diajukan oleh Bapak Zainuddin Hasan. Materi permohonan PK kedua ini adalah terkait masalah substansi aset yang disita oleh penyidik KPK, kemudian sampai saat ini masih ada dalam berkas perkara, yang mana dalam PK pertama itu Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan bahwa ada sebagian atau beberapa aset yang disita itu seharusnya dikurangkan dengan beban uang pengganti yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Tetapi dalam amar putusannya, dalam petitumnya itu tidak disebutkan, sehingga pada saat kita akan melaksanakan putusan tersebut itu terjadi kendala, sehingga dasar itulah kami mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang kedua, tidak terkait dengan substansi pokok perkara mengenai terbukti atau tidaknya unsur. Bang, apa Bang yang kita ajukan bukti-buktinya itu, Bang? Nanti ada minggu depan bukti baru, Bang? Kita akan ajukan bukti berupa putusan-putusan yang saling bertentangan, artinya putusan-putusan ada perkara yang lain maupun ada sepitan dari perkara Pak Zainuddin Hasan ini yang pada prinsipnya perkara lain itu menyatakan bahwa aset-aset yang disita itu dikurangkan dengan jumlah UP, uang pengganti. Jadi dalam perkara ini tidak ada kerugian negara tetapi uang pengganti. Bang, untuk harapan kita Bang, setelah PK pertama kita ditolak dan di PK kedua ini Bang, seperti apa? Harapan kami tentunya supaya putusan pengadilan itu dapat dilaksanakan, tidak terjadi perdebatan antara jaksa selaku eksekutor dengan terdakwa atau terpidana, maka akan berharap bahwa putusan itu amar putusannya harus jelas. Apa yang ada dalam pertimbangan hukum itu dimasukkan dalam amar putusan. Oke, siap. Baik, dari pemohon sudah cukup ya. Baik, saudara Zainuddin, ya. Jadi terima kasih ya sudah hadir lewat Zoom. Minggu depan kalau memang ini karena sudah menyatakan bahwa ada kuasanya, cukuplah kuasanya ada di sini untuk menghadiri ini. Begitu ya. Jadi minggu depan, yang bila saudara tidak perlu lagi itu ya, Zoom ya, cukup kuasanya sudah di sini. Gitu ya. Bukti yang sudah kita masukkan di sini dalam terakhir akan mendapatkan bukti lagi. Gitu, iya. Pihaknya berencana mengajukan bukti-bukti baru berupa putusan-putusan dalam kasus lain yang menyatakan bahwa aset yang disita harus dikurangkan dari jumlah uang pengganti. Handoko berharap amar putusan dalam kasus ini bisa lebih jelas, sehingga tidak ada perdebatan lebih lanjut antara jaksa sebagai eksekutor dan terpidana Zainuddin Hasan. Ia menjelaskan, kami berharap putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan jelas dan tidak terjadi perdebatan antara jaksa selaku eksekutor dengan terpidana Zainuddin Hasan. Oleh karena itu, amar putusan harus mencantumkan secara jelas apa yang menjadi pertimbangan hukum.
Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebelumnya menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainuddin Hasan atas kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, terkait suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan. Dalam vonis tersebut, hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta dengan subsidiar pidana kurungan 5 bulan penjara. Selain itu, Zainuddin Hasan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp66.772.092.145 yang harus dilunasi dalam waktu 1 bulan setelah putusan. Dari Bandar Lampung, tim Kupas TV melaporkan.